Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Kita masih diberikannya nikmat sehat, kesempatan, kekuatan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mari kita buka pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen atau disebut juga tingkah laku konsumen atau tindakan konsumen atau juga disebut dengan customer behavior. Pokok permasalahan dari perilaku konsumen ini adalah mengapa konsumen berperilaku seperti apa yang dikemukakan dalam hukum permintaan, yaitu apa? Bila harga naik, jumlah barang diminta akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Nah, mengapa demikian? Ya, jadi customer behavior atau perilaku konsumen itu membahas tentang itu. Kenapa orang itu kalau harga mahal, ya, yang dibeli sedikit. Apabila harga murah, yang dibeli banyak. Kenapa? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam perilaku konsumen. Nah, di dalam membahas tentang perilaku konsumen ini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kardinal atau cardinal utility approach. Yang kedua adalah pendekatan ordinal atau ordinal utility approach. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang pendekatan kardinal. Ya, pendekatan kardinal. Ada beberapa asumsi yang dikemukakan untuk membahas tentang pendekatan kardinal ini. Yang pertama adalah rationality. Konsumen adalah rasional, artinya konsumen berusaha untuk memaksimalisasi utility atau kepuasan sampai dengan batas pendapatannya yang ditentukan, di samping dibatasi dengan harga barang yang akan dikonsumsi. Asumsi kedua adalah cardinal utility. Utility setiap orang dapat diukur, artinya kepuasan, manfaat, guna dari setiap orang itu dapat diukur. Nah, ukurannya paling mudah adalah uang. Ya, ukurannya paling mudah itu adalah uang. Nah, asumsi ketiga adalah konstanta marginal utility of money. Unit moneter yang dipakai sebagai pengukur utility harus konstan. Ya, harus konstan. Ya, kalau misalnya mata uang, ya mata uang rupiah atau dolar. Ya. Nah, kemudian asumsi yang keempat, berlaku hukum yang disebut dengan law of diminishing marginal utility. Semakin banyak suatu barang dikonsumsi, pertambahan nilai guna atau kepuasan yang diperoleh dari setiap pertambahan satu unit barang yang dikonsumsi itu semakin menurun. Contohnya misalnya sesuai dengan hukum Gosen ya. Pada saat kita haus, gelas pertama yang kita minum itu nikmatnya bukan main ya. Air yang di gelas pertama kita minum itu nikmatnya bukan main. Karena kita pada saat itu sedang kehausan. Gelas yang kedua sudah mulai menurun kenikmatannya, manfaatnya. Gelas ketiga, apalagi kelas 4, dan seterusnya. Ya, setiap tambahan yang kita konsumsi, manfaatnya atau gunanya semakin menurun. Itulah yang disebut dengan law of diminishing marginal utility. Ya. Jadi tambahan kepuasan, ya, tambahan kepuasan yang semakin menurun akibat adanya tambahan atau yang disebabkan oleh tambahan barang yang kita konsumsi. Gitu juga pada saat kita lapar ya, nah, makanan pertama yang kita santap itu nikmatnya bukan main ya. Bahkan mungkin sederhana saja itu nikmatnya bukan main. Makanya kita itu kan dianjurkan agar makan itu pada saat lapar ya supaya nikmatnya bukan main. Walaupun lauk pauknya sederhana, tapi karena kita sedang lapar, nikmatnya bukan main ya. Tapi apabila kita makan pada saat kenyang, wah itu sudah tidak nikmat lagi, biasa-biasa saja walaupun lauk pauknya luar biasa ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah total utility, adalah jumlah keseluruhan kepuasan utility yang diperoleh
dalam mengkonsumsi sejumlah barang. Ya, misalnya kita mengkonsumsi berbagai macam barang ya macam barang, misalnya barang A, B, C, atau misalnya kita santap makanan ya kan, nasi sepiring itu lauknya mungkin ya. Nah, ada udang, ada daging dan sebagainya. Nah, itu total kepuasannya itulah ya mengkonsumsi sejumlah barang. Jadi yang dikonsumsi banyak. Itu kepuasan total. Jadi total kepuasan yang diperoleh ya dari mengkonsumsi berbagai macam barang, tidak satu macam barang. Nah, rumusnya total utility itu adalah F fungsi dari X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, jadi total utility atau disingkat dengan TO adalah nilai guna total ya, nilai guna total dari jumlah kepuasan yang diperoleh oleh seseorang karena mengkonsumsi beberapa jenis barang ya, tidak satu jenis barang. Ini kalau kita makan matematika ya, jadi barang N yang kita konsumsi, maka kepuasan totalnya itu adalah fungsi dari X1, X2 sampai N, di mana U besarnya kepuasan dari seseorang konsumen, sedangkan X menunjukkan jenis barang yang dikonsumsi, dengan N menunjukkan banyaknya barang yang kita konsumsi. Ya. Apabila hanya ada satu barang yang dikonsumsi, maka total utility-nya itu adalah fungsi dari X. Ya. Berdasarkan fungsi total utility di atas dapat dirumuskan marginal utility atau turunan. Ya. Turunan atau disebut dengan marginal utility. Itu rumusnya MU sama dengan delta TU dibagi dengan delta X. Nah, dalam pendekatannya marginal utility adalah dalam pendekatan kardinal yang digunakan adalah pendekatan guna batas atau marginal utility. Nah, marginal utility itu adalah tambahan kepuasan sebagai akibat bertambahnya satu satuan barang yang dikonsumsi. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian di mana marginal utility ini diturunkan dari total utility atau diferensial dari total utility atau turunan pertama dari total utility. Di mana total utility menunjukkan jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi berbagai jumlah barang. Ya. Kalau kita lihat ya grafik pertama ini menunjukkan total utility. Ya. Nah, kalau misalnya yang kita konsumsi nol berarti total utility-nya tidak ada. Ya. Ya jelas lah kita tidak menikmati barang masa ada kepuasan ya. Kalau satu meningkat terus, dua meningkat, tiga meningkat, empat meningkat, sampai pada titik puncak. Nah, titik puncak ya itu pada 4,5 barang yang kita konsumsi. Marginal utility-nya itu semakin menurun ya. Jadi dari nol nol kemudian naik, marginal utility-nya ini tambah lagi turun, tambah tiga lagi marginal utility-nya menurun, dan seterusnya sampai pada marginal utility nol. Kalau kita lihat di sini, ya pada totality puncak itu marginal utility-nya sama dengan nol. Ya. Jadi kepuasan total itu diperoleh apabila marginal utility-nya itu sama dengan nol. Hubungan TU dan marginal utility ditunjukkan dengan total utility akan meningkat bila mana marginal utility-nya lebih besar dari nol. Ya. Total utility maksimum pada saat marginal utility nol. Selanjutnya TU akan menurun jika marginal utility-nya lebih kecil dari nol atau negatif. Jadi kalau ini menurun terus. Jadi kalau marginal utility-nya menurun, total utility-nya juga menurun. Ya, total utility-nya menurun. Ini kita lihat di tabel ya. Ini jumlah air atau gelas yang kita konsumsi. Ini total kepuasannya, total manfaatnya atau total utility. Ini adalah tambahan kepuasan akibat ada tambahannya gelas ya, air dalam gelas yang kita konsumsi. Pada saat air itu nol, ya total utility-nya kosong, marginal utility-nya juga kosong. Kemudian pada saat gelas tambah satu, total utility-nya itu 20, marginal utility-nya itu juga 20. Ya, jadi marginal utility itu adalah tambahan kepuasan yang diakibatkan oleh adanya tambahan konsumsi barang. Nah, kalau contoh di sini adalah gelas air. Ya.
tambahan total utility akibat adanya tambahan air dalam gelas, ya satu. Nah, atau rumusnya tambahan dari 0 ke 20 kan 20. Dibagi dengan tambahan ini dari 0 menjadi 1. Jadi 1. Jadi 20 dibagi 1, 20. Itu juga dari 20 menjadi 35, tambahannya 15. Nah, tambahan air dalam gelas itu dari 1 menjadi 2, berarti 1. Ya. 15 dibagi 1 sama dengan 15. Atau kasarnya rumusnya TU1 dikurang TUN-1. Jadi 35 kurang 20, 15 dibagi dengan 2 kurang 1, 1. Berarti 15 dibagi 1, 15. Dan seterusnya. Ya, ini di 45 dikurang 35, 10. 3 kurang 1, 1. 10 dibagi 1, 10, dan seterusnya. Nah, apabila MU-nya itu minus atau lebih kecil 0, maka total kepuasannya itu menurun. Ya, menurun. Seperti kita tunjukkan di dalam grafik tadi. Nah, ya. Nah, penentuan keseimbangan konsumen, ya, penentuan keseimbangan konsumen. Seseorang konsumen dikatakan dalam kondisi keseimbangan equilibrium apabila konsumsi atau konsumen tersebut memperoleh kepuasan maksimum. Jadi keseimbangan konsumen itu adalah kondisi keseimbangan di mana konsumsi tersebut memperoleh kepuasan maksimum. Ya. Nah, kepuasan maksimum terjadi ya apabila pengorbanan yang dilakukan sama dengan manfaat ya atau daya guna yang diperoleh. Jadi kalau kita beli barang ya tentunya kan kita mengeluarkan uang itu sebagai pengorbanan kita. Nah, barang yang kita dapatkan tadi atau yang kita beli tadi itu manfaatnya harus harus lebih besar, minimal sama ya, minimal sama. Makanya barang yang berkualitas itu harganya mahal karena memang nilai gunanya manfaatnya lebih lebih lama dibandingkan dengan ya sebanding dengan harga ya, sebanding dengan harga. Jadi kenapa barang berkualitas itu harganya mahal? Ya memang manfaatnya, gunanya itu sebanding dengan harga. Begitu juga kalau kita beli barang murah, ya manfaatnya mungkin ya sesuai dengan harga gitu. Makanya kalau beli bidang KW-KW ya, KW ya itu kan manfaatnya eh, kecil, ya, sebanding aja lah dengan harga. Ya, jadi kepuasan maksimum itu pengorbanan yang kita keluarkan atau uang kita keluarkan itu sebanding dengan manfaat yang kita peroleh. Nah, penentuan keseimbangan konsumen itu rumusnya adalah ya atau kepuasan dari keseimbangan konsumen itu adalah kepuasan konsumen ya. Secara teoritis konsumen akan memperoleh kepuasan total maksimum pada saat harga P sama dengan tambahan kepuasan marginal utility. Nah, ini contohnya kan PX itu sama dengan MUX ya. Jadi tambahan kepuasan itu harus sama dengan harga, itu keseimbangan konsumen ya. Atau konsumen memperoleh kepuasan yang maksimum itu apabila harga itu sama dengan tambahan kepuasan. Atau secara matematika ditulis MUX dibagi PX sama dengan 1 ya. Nah, inilah keseimbangan konsumen atau kepuasan yang diperoleh konsumen atas barang yang dikonsumsinya. Nah, ya contoh, diketahui fungsi total suatu produk yang dikonsumsi seseorang adalah TU sama dengan 100 Qx min Q kuadrat. Berapa unit Q harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum? Yang B, jika harga Q per unit itu 10, berapa Q harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum? Nah, kita cari MU-nya. Rumus MU itu adalah delta TU dibagi dengan delta Q. Ya. Nah, ini penyelesaiannya. Diketahui TU itu 100 Qx min Q kuadrat. Nah, syarat kepuasan maksimum itu adalah MU sama dengan 0. Ya kan, tadi MU sama dengan 0. Kita lihat grafik maupun di tabel ya. Tabel itu. MUX itu turunan daripada TU atau delta TU per delta Q. Sama dengan 100 min 2 Q. Dan ini diferensial sama dengan 0. Oleh karena itu, 2 Qx sama dengan 100, berarti Q
Ki sama dengan 100 dibagi 2, 50. Jadi harus dikonsumsi sebanyak 50 Ki. Dengan total utility itu adalah 2.500. Ki-nya sudah kita dapat 50, kita masukkan di sini. 100 dikali 50 dikurang 50 pangkat 2. 100 bagi 50, 5.000. Ya, 50 pangkat 2, 2.500. Sehingga total utility yang kita dapatkan adalah 2.500. Kemudian jawaban yang kedua, jika harga kita di 10, berapa yang kita peroleh agar mencapai kepuasan maksimum. Nah, syaratnya tadi kan MU sama dengan PX. Ya kan? MU-nya sudah kita dapat 100 dikurang 2 Ki. Ya, sama dengan 10. Nah, ya. Berarti 2 Ki sama dengan 100 dikurang 10, 90. Ya, atau 2 Ki sama dengan 90. Berarti Ki sama dengan 45. Ya, jadi kepuasan maksimum apabila Ki-nya 45 itu adalah 100 dikali 45 dikurang 45 pangkat 2, hasilnya adalah 2.475. Ya, itu baru satu barang yang kita konsumsi. Bagaimana dengan lebihnya? Bagaimana dengan lebih? Ya, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.